Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Jimat, belajar online matematika. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas notasi faktorial dan permutasi. Maka, pada video saat ini, kita akan membahas kombinasi. Kita langsung saja. Kombinasi. Banyaknya susunan objek-objek yang tanpa memperhatikan urutan objek-objek tersebut dinamakan dengan kombinasi. Jadi, bedanya antara permutasi dan kombinasi adalah kalau permutasi, si objeknya itu diperhatikan urutannya, sedangkan untuk kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Secara umum, kombinasi R unsur dari N unsur yang diketahui, di mana R lebih kecil sama dengan N adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial bagi N kurangi R faktorial kali R faktorial. Perhatikan contoh berikut. Dalam suatu ulangan matematika, setiap siswa harus menjawab 7 soal dari 10 soal yang tersedia. Berapakah banyak pilihan untuk menjawab soal tersebut? Kita selesaikan. Jawab. N kombinasi R sama dengan N faktorial bagi N kurangi R faktorial kali R faktorial. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa N faktorial adalah banyaknya unsur dan R faktorial adalah banyaknya unsur yang dipilih. Sehingga N-nya adalah 10 banyaknya unsur dan banyaknya unsur yang dipilih R-nya adalah 7. Maka 10 kombinasi 7 sama dengan 10 faktorial bagi 10 kurangi 7 faktorial kali 7 faktorial. Sama dengan 10 faktorial, 10 kurangi 7 faktorial hasilnya 3 faktorial kali 7 faktorial. Sama dengan 10 faktorial perkalian dari 1 sampai 10. 3 faktorial perkalian 1 sampai 3. 7 faktorial perkalian 1 sampai 7. Tinggal kita sederhanakan. Jika di pembilang dan penyebut ada nilai yang sama, kita tinggal coret. Di sini ada yang sama 1 sampai 7. Kita ambil yang paling besar ya, biar lebih mudah. 1 sampai 7 kita coret, 1 sampai 7, 1 sampai 7. Setelah disederhanakan, masih ada bilangan yang bisa disederhanakan. 8 bagi 2, hasilnya adalah 4. 9 bagi 3, hasilnya adalah 3. Maka kita tinggal menghitung hasil akhirnya. 4 kali 3, 12. 12 kali 10, 120. 120 bagi 1, hasilnya adalah 120. Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan cara lain. Karena kita tidak mungkin, kalau ada soalnya 100 faktorial, kita harus menulis 1 sampai 100. Perkalian 1 sampai 100 itu terlalu panjang. Maka dapat kita sederhanakan sebagai berikut. Kita perhatikan penyebutnya. Di sini penyebut yang paling besar adalah 7 faktorial. Maka untuk 10 faktorial penulisannya kita langsung seperti ini. 7 faktorial. Kenapa langsung ke 7 faktorial? Karena di penyebut yang paling besar adalah 7. Maka kita langsung 7 faktorial kali 8 kali 9 kali 10 sampai 10 karena di soalnya 10 faktorial. Bagi 3 faktorial hasilnya 1 kali 2 kali 3. 7 faktorial kita biarkan tetap. Maka kita tinggal coret yang samanya 7 faktorial dengan 7 faktorial. Berikutnya kita hitung bilangan yang lain yang masih bisa disederhanakan. 8 bagi 2 hasilnya 4. 9 bagi 3 hasilnya 3. Tinggal dihitung. 4 kali 3, 12. 12 kali 10, 120 bagi 1. Hasilnya adalah 120. Cara membedakan soal permutasi dan kombinasi. Perhatikan kedua soal berikut. Soal pertama. Dari 5 orang siswa akan dipilih untuk menjadi kepengurusan kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah susunan kepengurusan yang mungkin akan terbentuk? Misal, 5 orang siswa tersebut adalah A, B, C, D, dan E. Kita ambil dua unsur, misalkan A dan B. Jika A terpilih pertama, maka A akan menjadi ketua. Jika B terpilih kedua, maka B akan menjadi sekretaris. Bagaimana jika dibalik? Jika B terpilih pertama, maka B yang akan menjadi ketua. Dan jika A terpilih kedua, maka A yang akan menjadi sekretaris. Kita perhatikan kedua hasil tersebut. Jika terpilih pertama akan menjadi ketua. Jika terpilih kedua akan menjadi sekretaris.
Antara terpilih pertama dan terpilih kedua itu berbeda. Artinya, si urutannya itu diperhatikan karena menghasilkan hal yang berbeda. Kita perhatikan contoh berikutnya. Dari 5 orang siswa akan dipilih 3 orang untuk mewakili Olimpiade Matematika. Berapakah banyak susunan yang mungkin terpilih? Sama, kita misalkan kelima orang siswa tersebut adalah A, B, C, D, dan E. Kita ambil dua unsur yaitu A dan B. Jika A terpilih pertama, maka A akan mewakili Olimpiade. Jika B terpilih kedua, maka B akan mewakili Olimpiade. Bagaimana jika dibalik? Jika B terpilih pertama, tetap B akan mewakili Olimpiade. Dan jika A terpilih kedua, tetap juga A akan mewakili Olimpiade. Kita cek, antara hasil pertama dan hasil kedua, ini tidak ada bedanya. Jika terpilih pertama, akan mewakili Olimpiade. Jika A terpilih kedua, akan mewakili Olimpiade. Antara terpilih pertama dan terpilih kedua, itu tidak ada bedanya. Beda dengan soal pertama. Jika A terpilih pertama, akan menjadi ketua. Jika A terpilih kedua, akan menjadi sekretaris. Di sini terdapat perbedaan antara terpilih pertama dan terpilih kedua. Jika terdapat perbedaan, maka ini menggunakan rumus permutasi. Sedangkan untuk soal yang kedua, jika terpilih pertama, si A mewakili Olimpiade. Jika terpilih kedua, A tetap mewakili Olimpiade. Tidak terdapat perbedaan. Artinya, tidak memperhatikan urutan, maka kita gunakan rumus kombinasi. Contoh soal. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, seorang polisi akan membuat plat nomor yang terdiri dari 4 angka yang berbeda. Berapakah banyak kemungkinan plat nomor yang dibuat oleh polisi tersebut? Jawab. Kita cek terlebih dahulu, apakah soal ini termasuk soal permutasi atau soal kombinasi. Kita ambil terlebih dahulu dua unsur, misalkan angka 1 dan angka 2. Jika angka 1 terpilih pertama dan angka 2 terpilih kedua, maka hasilnya adalah 12. Sedangkan jika dibalik, jika angka 2 terpilih pertama dan angka 1 terpilih kedua, maka hasilnya adalah 21. Dari kedua hasil ini terdapat perbedaan. Artinya, urutannya harus diperhatikan. Karena urutannya diperhatikan, maka ini adalah soal permutasi. Sehingga kita harus menggunakan rumus permutasi. N permutasi R sama dengan N faktorial bagi N kurangi R faktorial. N itu banyaknya unsur, ada 9. Dan R itu adalah unsur yang dipilih, ada 4 angka. Sama dengan 9 permutasi 4 sama dengan 9 faktorial bagi 9 kurangi 4 faktorial. Sama dengan 9 faktorial. 9 kurangi 4 faktorial hasilnya 5 faktorial. Kita lihat penyebutnya adalah 5 faktorial. Biar mudah, cara menghitungnya kita langsung ke 5 faktorial. Jadi 5 faktorial kali 6 kali 7 kali 8 kali 9. Karena di sini sampai 9 faktorial. Tinggal kita sederhanakan yang samanya, coret. Tinggal hitung hasil akhirnya. 6 kali 7 kali 8 kali 9. Hasil akhirnya adalah 3024. Perhatikan contoh soal berikutnya. Seorang pedagang martabak menyediakan 5 buah topping, yaitu keju, coklat, kacang, nanas, dan pisang. Jika setiap pembeli dapat memilih 2 buah topping dari topping yang tersedia, berapakah banyak kemungkinan pilihan dari 2 topping tersebut? Jawab. Kita cek terlebih dahulu, apakah soal ini termasuk soal permutasi atau kombinasi. Kita ambil 2 buah unsur, yaitu keju dan coklat. Jika keju terpilih pertama dan coklat terpilih kedua, maka martabak tersebut adalah martabak berisi keju dan coklat. Sebaliknya, jika coklat terpilih pertama dan keju terpilih kedua, maka martabak tersebut tetap isinya adalah keju dan coklat. Dari hasil ini, di sini tidak terdapat perbedaan. Artinya, unsurnya tidak diperhatikan. Mau ke 1, mau ke 2 tetap sama. Sehingga, karena unsurnya tidak diperhatikan, ini kita harus menggunakan rumus kombinasi. Kita kerjakan. N kombinasi R sama dengan N faktorial bagi N kurangi R faktorial kali R faktorial.
N adalah banyaknya unsur, yaitu 5, dan R adalah unsur yang dipilihnya, yaitu 2. 5 kombinasi 2 sama dengan 5 faktorial bagi 5 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorial, 5 kurangi 2 faktorial, 3 faktorial kali 2 faktorial. Kita perhatikan nilai dari penyebut. Nilai dari penyebut yang paling besar adalah 3 faktorial. Maka kita langsung saja 3 faktorial kali 4 kali 5 sampai 5 karena di sininya 5 faktorial. Bagi yang terbesarnya tetap tidak dirubah 3 faktorial, 2 faktorial itu adalah 1 kali 2. Tinggal disederhanakan. Yang samanya kita coret. Masih ada yang bisa disederhanakan, yaitu 4 bagi 2. Hasilnya adalah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi banyak kemungkinan pilihan dari dua topping tersebut adalah 10. Soal selanjutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah, 2 bola biru, dan 5 bola hijau. Jika diambil 4 buah bola secara acak, berapakah banyak cara terambilnya? A. Semuanya bola hijau. B. 1 hijau, 1 biru, dan 2 merah. Bentuk soal ini merupakan bentuk soal kombinasi. Karena mau bola manapun yang diambil di awal atau diambil di akhir, tetap hasilnya adalah semuanya bola hijau, tidak akan berpengaruh. Sehingga untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus kombinasi. Jawab, rumus kombinasi adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial bagi N kurangi R faktorial kali R faktorial. Kita selesaikan yang A, semuanya bola hijau. Yang A, N adalah banyaknya unsur. Kita cek, banyaknya unsur pada bola hijau adalah 5, sehingga N-nya adalah 5. Dan R adalah banyaknya unsur yang diambil, yaitu 4, maka R-nya adalah 4. 5 kombinasi 4 sama dengan 5 faktorial bagi 5 kurangi 4 faktorial kali 4 faktorial. Sama dengan 5 faktorial, 5 kurangi 4 faktorial, 1 faktorial kali 4 faktorial. Kita cek penyebutnya, nilai yang terbesar adalah 4 faktorial. Sehingga kita langsung saja 4 faktorial kali 5 faktorial. Di sini sampai 5 ya, karena di sininya 5 faktorial. Kalau di sininya 7 faktorial, maka di sininya nanti sampai 7. Kita sederhanakan, kita hilangkan nilai yang samanya, 4 faktorial, 4 faktorial. Sehingga hasil akhirnya adalah 5 bagi 1 sama dengan 5. Berikutnya, kita selesaikan yang B. Yang ditanyakan adalah terambilnya 1 hijau, 1 biru, dan 2 merah. B. Nah, di sini ada 1 hijau. Kita cek. Banyak unsur pada hijau adalah 5. Maka N-nya 5, diambilnya 1. Maka R-nya adalah 1. Jadi 5 kombinasi 1. Berikutnya, bola biru. Banyak unsur pada bola biru adalah 2. Yang diambilnya adalah 1. Maka jadi 2 kombinasi 1. Kali berikutnya merah. Banyak unsur pada bola merah adalah 3. Dan yang diambilnya adalah 2. Maka 3 kombinasi 2. Hasilnya adalah 5 kombinasi 1 artinya 5 faktorial bagi 5 kurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. Kali 2 kombinasi 1 artinya 2 faktorial bagi 2 kurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. Berikutnya, kali 3 kombinasi 2, berarti 3 faktorial bagi 3 kurangi 2 faktorial, karena di sini R-nya 2, kali 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial, 5 kurangi 1 hasilnya 4 faktorial, kali 1 faktorial. Kali 2 faktorial, 2 kurangi 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Kali 3 faktorial, 3 kurangi 2 faktorial hasilnya 1 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan, karena di sini nilai terbesarnya adalah 4, maka kita langsung 4 faktorial kali 5 bagi 4 faktorial kali 1. Kali hasil dari 2 faktorial adalah 2. Hasil dari 1 faktorial kali 1 faktorial adalah 1. Berikutnya, kali di sini nilai terbesarnya adalah 2 faktorial, sehingga kita langsung saja 2 faktorial kali 3 bagi
1 faktorial kali 2 faktorial. Tinggal kita sederhanakan, kita coret nilai yang samanya. Di sini ada 4 faktorial sama 4 faktorial. Maka hasilnya adalah 5 bagi 1 sama dengan 5. Kali 2 bagi 1 hasilnya adalah 2. Kali, di sini sama, ada yang nilai yang sejenis. Kita sederhanakan dulu. Kita hilangkan 2 faktorial dengan 2 faktorial. Maka 3 bagi 1 adalah 3, sehingga hasil akhirnya adalah 5 kali 2, 10, kali 3 adalah 30. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.